Ya, juga bersama rekan-rekan di Suara Muslim Lumajang, kemudian di Suara Muslim Tuban, ada di Suara Muslim Batu, mitra Muslim yang terus menyimak kami melalui radio streaming di suaramuslim.net/radio ataupun juga saat ini bisa Anda saksikan di YouTube Suara Muslim TV. Semoga mitra Muslim aktivitas di malam hari ini setelah kita melaksanakan sholat Isya ya secara berjamaah dan kita lanjutkan ya dengan mengkaji dalam program Majelis Ilmu Kajian Tibun Nabawi Mitra Muslim. Semoga nanti bisa memberikan pencerahan dan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Mitra Muslim di malam ini insya Allah kita akan membahas ya temanya tentang kista Mitra Muslim, yaitu salah satu masalah kesehatan yang sering muncul ya. Sering kali muncul tanpa gejala di awal. Namun ketika dibiarkan mitra muslim, kista ini bisa menimbulkan gangguan yang cukup serius. Karena banyak orang yang baru menyadarinya ini setelah pemeriksaan rutin atau ketika keluhan yang sudah mengganggu aktivitas kesehariannya. Seperti apa mitra muslim dan bagaimana caranya kita mencegah dan mengobati kista? Di malam hari ini kita akan bahas selengkapnya di Tibun Nabawi. Dan telah hadir di studio ada Ustadz Ahmad Nidom, beliau founder Tibun Nabawi Holistic Care ya. Kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz Nidom. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Ustadz di malam hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat insya Allah Ustadz. Alhamdulillah. Ya? Alhamdulillah. Baik Ustadz, setelah kemarin kita sudah bahas ada beberapa hal, yaitu kemarin ini nyeri yang hebat ya Ustadz ya. Atau miom Ustadz, miom dan malam ini insya Allah kista. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Muslim yang dirahmati oleh Allah. Sebelum kita melanjutkan materi selanjutnya, marilah kita aturkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, tabiin. Semoga kelak kita mendapatkan sahabatnya beliau. Amin amin ya robbal alamin. Bagi mitra muslim yang sekarang lagi sakit dan berjuang untuk kesembuhan, sekali lagi saya doakan semoga lekas sembuh, diangkat penyakitnya dan kembali sehat seperti semula. Amin ya robbal alamin. Ini saya agak tergesa-gesa yang pecah. Dari acara atau dari mana? Ya ini apa namanya, kebetulan tadi banyak yang ini konsultasi ya, jadi agak waktunya menyita waktu, terus juga di perjalanan ada apa namanya, macetnya kalau Jumat apalagi sampai Senin Ustaz ini Oh gitu ya? Iya, cuti bersama. Jadi macet banget ya tadi itu. Iya. Jadi yang di depannya WM biasanya nggak macet, tadi macet banget itu. Jadi mohon maaf agak terlambat ya. Biasanya 30 menit sebelum siaran sudah ready biasanya. Oke, jadi yang kita melanjutkan ya penyakit biasanya sebenarnya itu miom sama kista itu pembahasan jadi satu biasanya. Cuman kemarin memang saya pisah-pisah untuk memberikan kesempatan kita untuk bisa menjelaskan lebih detail juga. Jadi yang sekarang adalah kistanya. Jadi kalau yang miom kemarin itu kabar jeleknya adalah 75% dari wanita yang sudah mulai menstruasi itu rata-rata kena miom gitu. Kabar baiknya itu akan hilang dengan sendirinya pada saat usia sudah menopause gitu. Jadi mungkin kalau yang sekarang yang kecil-kecil mungkin nggak terasa ya, tapi kalau lama-lama udah mulai ada gejala-gejala yang kemarin itu yang nyeri hebat dan sebagainya, itu sudah mulai waktunya untuk periksa. Jadi kalau miom itu berupa daging ya. Kalau berupa daging sebenarnya daging. Kalau yang kista itu adalah berupa cairan. Jadi posisinya itu ada sekitar indung telur di situ. Jadi ciri-cirinya hampir sama semua nggih. Jadi seperti haidnya banyak, terus sakit di pinggang juga, perut membesar. Cuman ini sebelum kita lanjutkan, kita membahas tentang ini dulu, kista. Kista itu apa sih sebenarnya? Jadi kista itu adalah berupa cairan, jadi cairan. Jadi intinya itu cairan yang kantung yang berisi cairan yang berbentuk seperti bagian tubuh manusia. Jadi umumnya adalah jinak. Jadi kalau dilihat dari dari klasifikasinya sebenarnya ada 23. Ada 23 jenis macam kista.
Cuman yang sering apa namanya muncul itu adalah yang sering terjadi pada orang-orang itu biasanya adalah kista endometrium, kista Bartholin, sama kista yang di ginjal. Itu yang paling banyak. Jadi untuk yang kista yang di ginjal itu insya Allah kita bahas minggu depan ya, yang berhubungan dengan gagal ginjal. Jadi itu nanti ada hubungannya. Jadi untuk yang sekarang kita bahas yang kista untuk endometrium dulu aja, juga yang endometrium dulu aja. Jadi kista ini biasanya terjadi pada siapa? Pada perempuan yang aktif. Jadi kalau tadi itu apa namanya? Penyebabnya apa? Penyebabnya banyak, tapi rata-rata adalah karena kebanyakan dari pola makan yang tidak sehat. Jadi sering begadang, konsumsi daging olahan, yang kemarin udah sebutkan juga kayak apa namanya, makanan yang ultra proses, makanan yang apa namanya, rekayasa genetika, kebanyakan minum kopi susu juga, terus salah diet juga, terus minum alkohol, merokok dan sebagainya. Jadi itu. Jadi apa namanya? Terus ini nggih, apakah itu bisa disembuhkan? Insya Allah bisa. Jadi itu dulu mungkin, nggih. Jadi kista ini tadi Ustadz menyebutkan mitra muslim adalah kalau yang kemarin miom itu benjolan berupa daging. Kalau yang ini berisi cairan. Dan itu bisa muncul dimanapun ya Ustadz? Bisa muncul dimanapun. Termasuk di ginjal yang insya Allah akan kita bahas Ustadz. Nah kalau kista kan miom kemarin itu kan insya Allah bisa disembuhkan Ustadz. Nah apakah kalau yang kista ini itu ada yang seperti jinak atau yang ganas Ustadz? Kalau yang masih awal-awal biasanya masih jinak semua, rata-rata jinak. Tapi nanti kalau apa namanya, kalau sudah kondisinya bisa berubah jadi ganas, ya itu harus ini di check up lagi nih. Kayak kemarin yang ada minggu kemarin kan ada tanya nih, setelah diangkat kayak penyakitnya itu kok jadi malah ada kankernya lagi lah itu. Jadi makanya kalau yang berupa kanker itu tanda-tandanya biasanya nih, salah satu tanda kanker itu biasanya apa ini namanya anemia. Jadi kalau darahnya itu turunnya drastis ya, HB-nya turun drastis, sudah dikasih apa ditransfusi darah turun lagi lah, itu biasanya tanda-tandanya dari kanker biasanya. Kalau itu yang baru sudah masuk dalam kategori yang ganas, udah parah, udah paling ganas, gitu ya. Ustadz tadi menyebutkan bahwa yang beresiko itu wanita yang masih aktif nih Ustadz. Apakah juga ada faktor-faktor lain Ustadz selain gaya hidup atau makanan yang bisa? Faktor genetik juga bisa. Faktor genetik juga, jadi faktor genetik, pola makan, pola hidup, terus apa namanya, tingkat stres juga. Yang stres kemarin udah saya sebutkan juga, jadi kalau stres itu memicu juga penyakit yang seperti ini juga. Baik. Untuk gejala awal apa sama Ustadz? Nggak kelihatan biasanya? Memang nggak hampir sama ya, hampir sama. Cuman kalau yang ini kan kalau yang kista kan agak naik ke atas nih. Kalau yang miom itu ke bawah, di bawah lebih bawah. Jadi kan lebih kerasa kalau kita tekan miomnya kelihatan. Jadi memang nggak kerasa kalau sudah membesar berarti nanti akan bisa itu sih Ustadz. Termasuk untuk cek yang secara rutin itu juga sama Ustadz. Apakah dengan miom itu kista itu Ustadz? Jadi sama. Jadi kalau sudah ada tanda-tanda misalkan menstruasi sudah mulai tidak normal, maju mundur atau mulai banyak, terus apa namanya pinggangnya mulai sakit, terus apa namanya berhubungan badan juga sakit, semua jadi itu udah mulai minimal apa namanya di rongsen ya, atau itu apa saya lupa kemarin tuh, di rongsen dulu atau di check up dulu. Jadi nanti biar kelihatan apa namanya benjolannya seperti apa gitu. Karena kan alatnya yang sekarang kan sudah pakai ada yang 3 dimensi juga gitu kan. Jadi ukurannya sudah ditentukan, besarnya sudah ditentukan gitu. Apakah juga yang kista ini kan dulu itu kita pernah bahas itu prostat Ustaz, ada karena hormon ya. Kalau kista ini ada faktor hormonnya juga. Jadi banyak faktor ya mitra muslim. Jadi faktor. Pemicunya kista, tapi Ustaz tadi sudah menyampaikan ada yang bisa terdeteksi secara dini, tetapi kalau misalkan tidak terdeteksi itu nanti munculnya bisa semakin ganas ya mitra muslim. Kita jeda dulu Ustadz, insya Allah nanti kita akan lanjutkan pada sesi berikutnya di
Termasuk mitra Muslim yang akan konsultasi bisa melalui YouTube Suara Muslim TV ataupun interaksi yang kemarin belum sempat ya untuk kita terima penelpon yang miom. Nah, malam hari ini bisa disambung kembali mitra Muslim bertanya. Disiapkan dulu, selepas ini kami akan segera kembali. Mencerahkan, menyejukkan, kapanpun, dimanapun, di saat suka maupun duka, berbagi inspirasi, saling hidupkan silaturahmi. Suara Muslim mengisi waktu-waktumu, menemanimu selalu. Suara Muslim mencerahkan, menyejukkan. Suara Muslim mencerahkan, menyejukkan. Toko Suara Muslim belanja berkah untuk media dakwah. Toko Suara Muslim belanja berkah untuk media dakwah. Mencerahkan, menyejukkan, kapanpun, dimanapun, di saat suka maupun duka, berbagi inspirasi, saling hidupkan silaturahmi. Suara Muslim mengisi waktu-waktumu, menemanimu selalu. Suara Muslim mencerahkan, menyejukkan. Suara Muslim mencerahkan, menyejukkan.
Anda sedang mendengarkan Majelis Ilmu. Majelis Ilmu. Baik, terima kasih Mitra Muslim masih di Majelis Ilmu. Malam hari ini masih bersama Ustadz Ahmad Nidom, founder Tibun Nabawi Holistic Care. Dan saya Dani Rohmati, Mitra Muslim. Kita masih bahas ya tentang mencegah dan mengobati kista. Di malam hari ini silakan bisa berinteraksi 0315624555. Tadi sudah disampaikan kista benjolan abnormal Mitra Muslim, yaitu isinya cairan yang itu bisa tumbuh di hampir semua bagian tubuh ya. Jadi tadi ada yang bersifat jinak, tidak bahaya, tadi juga ada yang berpotensi kanker atau ganas Mitra Muslim. Nah, sebagian kista itu munculnya nggak ada gejalanya Mitra Muslim ya. Tetapi juga ada yang memerlukan pengobatan khusus, nanti insya Allah akan dibahas berikutnya. Tadi masih menyambung Ustadz ya tentang kebiasaan kenapa sih seseorang itu terkena kista Ustadz. Jadi yang mungkin mengulang pada podcast yang sebelumnya, jadi kalau misalkan untuk paling gampang mendeteksi itu kalau yang sudah mulai menikah, jadi kalau sudah mulai menikah terus tidak punya momongan, nah itu sudah mulai waktunya cek USG minimal. Jadi nanti di situ akan ketahuan apakah kistanya yang bermasalah, apa ada kista ada atau ada miomnya. Jadi ciri-cirinya hampir sama, hampir sama. Jadi ciri-cirinya hampir sama itu seperti saat berhubungan badan itu, mohon maaf itu sakit juga, tuh kan menstruasinya juga nggak teratur, terus susah hamil juga capek, terus ciri-ciri yang lain biasanya rambutnya mudah rontok juga biasanya. Itu rambutnya rontok, terus biasanya agak gemuk juga biasanya jadi orangnya agak gemuk juga biasanya itu. Jadi yang penyebabnya banyak. Jadi salah satunya karena faktor makanan, bisa jadi karena faktor genetik, pernah operasi juga, terus tapi kebanyakan kalau dari yang kita temukan rata-rata dari faktor makanan yang mengandung yang tidak sehat-sehat itu salah satu penyebabnya. Oke, baik ya. Jadi banyak faktor Mitra Muslim yang tentu kebiasaan-kebiasaan itu memicu Ustadz ya. Jadi nggak kerasa ya karena gaya hidup tadi yang betul. sudah disampaikan. Jadi kalau masih kecil tuh kadang-kadang nggak kerasa. Jadi kalau udah mulai gede baru kerasa biasanya gitu. Jadi kayak seperti itu ya, buang air kecil, nyeri mens yang berlebihan, terus siklus mensnya yang berantakan, terus pendarahan berlebih, terus ada keputihan. Kalau keputihan nanti biasanya hubungannya dengan kista Bartholin ya, jadi ada benjolan di depan organ intim wanita itu. Itu nanti kalaupun keputihan, kalau berlebihan pun jadi nanti bisa jadi penyakit kanker serviks. Jadi ada step-stepnya. Jadi kalau masih berupa kista atau miom itu masih insya Allah masih jinak. Cuman kalau sudah ada perubahan genetika yang pola makannya yang tidak pernah sehat itu dibiarkan aja ya, bisa jadi kemungkinan malah menjadi lebih ganas lagi. Nah, kaitannya sama penanganannya Ustadz. Kalau yang tadi kan masih jinak kemudian sampai yang ke ganas itu apakah ada perbedaan penanganan Ustadz? Kalau perbedaan penanganannya hampir sama, tetap kita pola makannya yang harus cara pencegahannya adalah jaga berat badan, terus stop merokok atau minum alkohol, terus usahakan kalau sudah kena penyakit seperti itu minimal adalah puasa. Puasa ya, itu tuh untuk mengurangi penyebaran penyakit juga ya, karena salah satu kalau yang sudah berupa miom, kista, tumor atau kanker itu biasanya makanannya adalah gula. Jadi buatlah dia lapar. Jadi kalau udah parah-parah gitu minimal puasanya 1,5 bulan. Kalau di kami malah saya anjurkan 3 bulan. Monggo bisa minimal adalah puasa Senin Kamis. Kalau kalau misalnya kepengen cepat ya bisa puasa puasa Daud satu hari itu. Itu fungsinya adalah buatlah dia kelaparan supaya dia cepat penyembuhan cepat bisa dilakukan cepat gitu. Terus yang selanjutnya adalah seperti yang informasi yang kemarin adalah perbanyak makanan sayur sama buah. Ya itu. Jadi di situ. Baik. Sambil ada penelpon Ustadz ya yang sudah bergabung sejak awal tadi. Kita terima dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini pendengar setianya Ustadz Nidom ini ya. Ada Bu Mariam dari Jember. Iya, Mas Dani pendengar setia. Karena saya senang kalau ada tip-tip sehat kayak gitu.
Gitu, Iya. Mas Dan. Nggih, silakan Iya. Bu Maryam. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, iya. Pola makan yang sehat ya Ustadz. Oke, Iya. itu memegang peran penting. Jadi 3P nggih saya katakan. Pola makan, pola Yang sehat. hidup, sama pola pikir. Oke. Iya. Begini Ustadz, kalau misal ya ada orang sudah menopause ya, apakah itu terhindar dari penyakit seperti kista, ngium? Itu apakah terhindar dari itu, Ustadz? Pertanyaan saya yang Oke. pertama. Ya. Yang kedua, yang disebut pola makan yang kurang sehat merupakan itu ya, daging-daging olahan yang mengandung pengawet. Apakah itu makanan yang kurang sehat, Ustadz? Nggih. Iya, karena kebanyakan makanannya sekarang ini seperti itu, Ustadz. Iya. Makanan yang serba instan. Iya. Yang ketiga, Oh, Masya Allah, nggih. apakah puasa sebelum ada penyakit, misalnya orang rutin puasa Senin Kamis itu, apakah bisa mencegah penyakit seperti itu, Ustadz? Iya. Terima kasih Ustadz atas keterangannya. Semoga Ustadz sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Mas Nggih, Bu Dani. Maryam, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Maryam, terima kasih dari Jember. Menopause, Ustadz, apakah masih berpotensi? Kedua, pola makan sehat itu yang seperti apa? Dan ketiga, puasa Senin Kamis, apakah juga bisa, Ustadz, untuk menyembuhkan, mendetoks tadi? Oke. Bentar Ibu, saya catat dulu nggih. Oke, jadi kalau kalau tadi sudah di awal saya sebutkan bahwa 75% penyakit itu karena resikonya bisa terjadi. Yang masih produksi ya sudah mulai menstruasi sama menopause itu kemungkinan 75% bisa terjangkitin penyakit seperti itu. Cuman kabar baiknya adalah setelah menopause akan hilang dengan sendirinya. Yang jadi pertanyaan, apakah setelah menopause itu apakah bisa tidak terjangkit penyakit lain? Bisa. Yang sudah menunggu itu penyakit ovarium, kanker ovarium, kanker serviks. Ya Allah. Kanker serviks itu yang nomor 2 pembunuh di Indonesia. Yang sebelum PETKOS itu tempo hari sudah pernah saya singgung ya. Jadi salah satu tandanya kanker serviks itu adalah biasanya keputihan yang berlangsung lama. Itu terus adanya kutil atau virus HPV yaitu yang di daerah sekitar organ intim, itu tanda-tandanya. Jadi kalau itu tidak secepatnya ditangani ya bisa berkembang menjadi penyakit kanker yang lebih ganas lagi. Gitu. Jadi tanda-tanda itu sudah ada. Biasanya makanya kalau perempuan-perempuan itu yang pinggangnya sering sakit, pinggang sakit, itu sudah mulai waspada. Ya memang minimal di awal untuk pengobatan, minimal kalau misalkan mau pakai obat anti nyeri, oke, enggak apa-apa, sekali aja. Tapi kalau sudah diobati kok masih kalau bahasa Jawa itu enggak ngefek ya. Nah, itu sudah mulai harus periksa. Jadi minimal ada di USG, nanti akan ketahuan semua benjolannya apa, berupa apa, besarnya apa. Jadi itu nanti akan ada pencegahan lebih awal. Yang itu pola makan yang sebelumnya sudah saya sebutkan, pola makan yang bagus adalah 50% sayur plus buah. Sayur plus buah, 25% adalah lauk pauk, 25% adalah karbo. Jadi kenapa kita anjurkan untuk 50% sayur plus buah, itu adalah mengandung namanya itu yang dibutuhkan oleh sel tubuh kita, karotenoid. Jadi sel tubuh kita itu membutuhkan namanya karotenoid. Karotenoid itu didapatkan dari mana? Dari sayuran yang berwarna-warni, sayuran yang segar dan buah berwarna-warni. Dan itu mengandung antioksidan yang tinggi. Jadi yang sebelumnya sudah saya podcast sebelumnya sudah sebutkan bahwa sebelum penyakit itu dilawan sama darah putih, itu sudah dinetralkan sama buah-buahan sama sayuran. Nah, itu yang jadi masalah sekarang kan, orang malas makan sayur. Iya, Ustaz, betul. Itu nanti efeknya banyak kalau kurang makan sayur itu. Terus juga sayur itu kan ada namanya serat. Lah itu yang seratnya dibutuhkan pada saat kita BAB. Makanya sekarang banyak orang yang kena kanker usus itu salah satunya karena tidak mau makan serat. Jadi sebenarnya sayur buah itu fungsinya pertama untuk mengikat radikal bebas, untuk mencegah terjadi penyakit degeneratif. Yang kedua juga bisa untuk melancarkan BAB. Jadi orang sekarang itu makanan yang serba instan, air putih nggak mau, terus sayuran nggak mau. Itu yang terjadi sekarang penyakit tanahnya. Jadi makanannya nggak sehat,
terus istirahatnya juga kurang, nggih. Jadi kalau di penelitian itu adalah tidur yang sehat itu adalah 7 sampai 9 jam. Lah, sebelumnya juga sudah pernah saya singgung bahwa di Indonesia itu 51% orang Indonesia kurang tidur. Makanya pada kesempatan ini saya menyampaikan pada Bapak Ibu mitra muslim yang dirahmati Allah, tubuh kita butuh istirahat cukup. Jika kita mengabaikan, maka penyakit yang akan mengistirahatkan tubuh kita. Iya, Masya Allah. Itu jadi Iya. itu. Efeknya panjang Ustaz kayak tidur ini. Iya, jadi berikanlah hak tubuh kita sebagaimana mestinya. Jangan dipakai untuk kerja terus. Dan jadi masalah kan zaman era now itu karena semua sudah instan, karena sudah dibuka 24 jam semua, jadi waktu 24 jam itu tidak cukup sekarang. Iya. Itu akhirnya memosir tubuhnya diforsir untuk kerja terus, berpikir terus. Akhirnya terjadi adalah ya tadi itu, tubuh kita akan mengeluarkan sinyal-sinyal yang awal sebelum terjadi penyakit berat, nah itu kadang-kadang orang diabaikan. Pada saat sudah parah, aku kok seperti ini ya, itu yang kadang-kadang orang, saya nggak ngapain kok sakit gini. Nah, makanya saya sering ngomong, penyakit degeneratif itu tidak terjadi pada 1 hari 2 hari, bisa bertahun-tahun, dari mulai usia kita 20 sampai umur 40. Apakah degeneratif sekarang terjadi pada anak muda? Bisa. Makanya sekarang banyak anak kecil ya, anak SD sudah gagal ginjal, sudah diabetes, ya itu karena perilaku pola makan yang merusak banget itu. Terus puasa tadi deh, puasa mencegah Ibu. Jadi kalau puasa jenengan salah satu makanannya penyakit seperti ini ya, kanker, tumor, miom itu adalah gula. Jadi kalau jenengan masih makan, minum yang mengandung gula, sama dengan jenengan memelihara penyakit itu tetap berkembang biak. Makanya buatlah dia lapar. Caranya buat lapar gimana? Puasa. Ya, puasa. Itu makanya kalau saya diwajibkan adalah minimal 1,5 bulan puasa. Idealnya 3 bulan. Nanti akan ketahuan dari kalau kita udah puas itu ya, 1 bulan itu udah kelihatan penyakit akan menurun semua, akan menurun dengan sendirinya. Jadi yang kita rasakan nanti menstruasinya udah normal, terus nggak sakit pinggang lagi, itu nanti efeknya seperti itu. Baik, terima kasih Bu Maryam. Penelpon selanjutnya Ustaz, tapi jawabnya setelah jeda Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Istiharah. Ya Pak Ustadz, saya mau tanya begini Pak Ustadz, kalau makan sayur itu apa, seumpama sayur bayam, sayur kangkung, sayur hijau-hijauan itu apakah direbus tok nggak apa-apa, apa harus dimasak sayur bening, sayur kunci gitu Pak Ustadz? Terus kalau buah itu boleh nggak, buah jambu merah, terus papaya ganti-ganti, terus buah nanas itu apa boleh? Tolong dijelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jeda dulu saat itu, nanti insya Allah kita akan jawab mitra muslim, termasuk yang bertanya dari YouTube Suara Muslim TV. Nanti insya Allah kita akan jawab selepas yang pariwara berikut. Mencerahkan, menyejukkan, kapanpun, dimanapun, di saat suka maupun duka, berbagi inspirasi, saling hidupkan silaturahmi. Suara Muslim mengisi waktu-waktumu, menemanimu selalu. Suara Muslim mencerahkan, menyejukkan. Suara Muslim mencerahkan, menyejukkan. Toko Suara Muslim, belanja berkah untuk media dakwah.
Suara Muslim belanja berkah untuk media dakwah. Ade Amik Putih, terima kasih sudah berkomentar dari YouTube. Pak Sugiyanta juga terima kasih. Ibu Sri dan juga Bu Sri juga menyampaikan pertanyaan. Bu Sunatis juga terima kasih. Ada Mitra Muslim juga bergabung. Bu Yati dari Malang, ada Pak Witsman meminta nomor telepon dan lokasi berobatnya ya di Tibun Nabawi Holistic Care. Nanti insya Allah kita akan sampaikan. Dan Mitra Muslim Mbak Kartika juga terima kasih. Sebelum jawab pertanyaan tadi Ustadz, Bu Istikhara ada penelpon yang sudah nunggu juga. Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam. Nggih. Siapa ini nggih? Salam kenal Ustaz. Oh Dari nggih. Madura. Bu Ida. Nggih, silakan Bu Ida. Assalamualaikum. Nggih, agak keras sedikit Bu Ida. Waalaikumsalam. Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi Ustaz menyampaikan bahwa semua makanan penyakit itu adalah gula, Ustaz. Nggih. Berarti yang dilarang makan gula ini bukan cuman yang punya diabetes, Ustaz. Kenapa? Terus Nggih. yang kedua, Gulanya kenapa Ibu Bukan. yang makan gula? yang dilarang makan gula ini bukan yang punya diabetes aja ya. Nggih. Berarti gula ini makanan semua penyakit, Ustaz. Nggih. Terus yang kedua, pekan kemarin Ustaz menyampaikan bahwa telinga yang berdengung itu ada gangguan ginjal, Ustaz. Yeah. Saya itu punya ponakan, Ustaz. Sudah lama itu telinganya itu berdengung, gitu, Ustaz. Sudah dicek ke THT itu katanya nggak ada penyakitnya, Ustaz. Nggih. Sudah kemana-mana tuh nggak ada penyakitnya. Terus itu untuk mengetahui itu dari ginjal itu gimana, gitu, Ustaz? Iya. Jadi ada herbalnya apa enggak gitu. Mohon Baik. pencerahannya gitu. Nggih. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ke Bu Ida, Bu Istikhara tadi, Ustadz sayurnya yang baik itu apakah langsung atau direbus, dimasaknya bagaimana Ustadz? Jadi boleh dimasak Bu, lebih sebaiknya memang direbus untuk untuk menghindar membersihkan membersihkan toksin-toksinya ya, karena kita nggak tahu juga pada saat pada saat kita konsumsi atau pada saat kita dapatkan sayuran tersebut itu apakah kecuali nih, mohon maaf kalau itu kita sayurnya milik sendiri kita tanam sini enggak apa-apa. Tapi kalau misalkan itu berhubungan dengan kita yang belinya di pasaran, di luaran itu ya minimal adalah dicuci dulu. Nggih. Berarti rebusnya sampai betul-betul matang Ustadz. Ada kan biasanya setengah matang. Oke, jadi kadang-kadang sayuran tuh tergantung tergantung dari masing-masing sayurannya. Gitu. Oh, okay. Ada yang setengah matang, ada yang matang, juga boleh, Ustadz. Terima kasih Bu Istikhara, Bu Ida. Tadi Ustadz, apakah gula itu berarti semua yang diinginkan penyakit itu jadi gulanya, Ustadz? Gula itu Bu, kalau di ilmu medis itu adalah ibu dari segala penyakit. Ibunya, Ustadz. Ibunya. Jadi kalau udah tahu ibunya gimana coba. Jadi itu. Jadi makanya apakah tubuh kita butuh gula? Butuh. Jadi makanya ada parameternya kan, tidak boleh tinggi, tidak boleh rendah. Jadi gula untuk energi, untuk tubuh kita untuk energi. Jadi kalau kekurangan gula juga bermasalah, kelebihan gula juga bermasalah. Jadi pinter-pinternya kita harus mengatur kadar gula kita. Makanya usahakan tiap bulan adalah check up. Check up ya. Kalau misalkan terkendala dana, monggo ke tempat kami gratis tiap hari. Asam urat, kolesterol, kadar gula, hipertensi gratis, monggo bisa cek. Jadi minimal sebulan sekali harus dicek untuk melihat mana aja yang jadi masalah. Itu. Jadi makanya gula itu adalah berbahaya Bu banget. Jadi kalau kita sudah kena kadar gulanya nggak sudah tinggi, kita nggak secepatnya menurunkan atau mengatur normal ya, itu nanti akan kalau bahasa Jawanya itu merantak ya, atau kalau istilahnya bisa istilahnya medisnya itu bisa komplikasi kemana-mana gitu. Terus kemarin kan telinga yang telinga berdengung salah satu tanda-tandanya ginjal. Tanda-tanda ginjal bermasalah gimana? Nah, tanda-tandanya adalah jika kita sakit, asam uratnya tinggi, kolesterolnya tinggi, terus tekanan darahnya tinggi, diobati kok enggak turun-turun, nah berarti ginjalnya sudah mulai bermasalah. Jadi di situ. Jadi kalau sudah diobati kok nggak turun, jangan diobati terus. Cari penyebabnya apa. Nah biasanya beberapa tanda-tanda ginjal bermasalah itu apa? Biasanya pinggangnya sakit. Jadi kalau mungkin yang bisa lihat siaran lewat YouTube nggih. Jadi tempatnya ginjal itu adalah punggung bagian belakang yang sejajar dengan siku-siku tangan. Ini. Jadi ini siku-siku tangan itu
belakangnya, bagian belakang itu adalah temannya ginjal, kiri dan kanan. Jadi kalau itu di situ sakit, ditekan juga sakit ya, berarti ginjalnya sudah bermasalah. Yang kedua adalah biasanya sering kencing malam, kencingnya berbusa, sering kram pada saat malam, terus gatal-gatal. Gatal-gatal yang paling parah itu biasanya kakinya bengkak. Kaki bengkak pun nanti juga ada dua, bisa jadi ginjal, bisa jadi jantung. Jadi tanda-tandanya. Nah, obat-obatannya apa? Obat-obatan untuk herbalnya itu biasanya ya rutinkan minum kumis kucing, kecibeling, gempur batu seperti itu. Buah-buahnya apa? Buah-buahnya adalah karena ginjal itu unsurnya air, jadi dia butuh buah-buahan yang mengandung air. Contohnya apa? Contohnya adalah semangka, terus buah pir, buah melon juga. Cuman sekarang ya jadi masalah itu kan rata-rata buah sekarang itu kan ya gimana ya, susah. Makanya pesan saya kalau cari buah itu adalah buah yang beli buah yang masak pada waktunya. Terus itu yang pertama. Yang kedua, cari buah yang berbiji, jangan yang tidak berbiji. Itu. Malah justru yang tanpa ada bijinya. Ya, jadi kalau yang buah yang panen sebelum musimnya itu biasanya adalah buah genetika. Itu. Baik. Kawan telepon berikutnya, Ustaz yang sudah menunggu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Yasmin, monggo. Ya, betul sekali. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya. Ustaz mau nanya, kalau bikin jus yang dipakai yang mentah-mentah dari apa itu kayak pari mentah, kacang panjang mentah, terus wortel, apalagi itu jus. Itu baik tadi minum Ustaz dari mentah-mentah. Enggak apa-apa. Saya iya. Dikasih strawberry. Ya itu Ustaz. Terus ada ketimun sama seledri jus dari satu. Itu kalau beol lah Ustaz. Kalau enggak gitu makan buah enggak bisa kayak gitu. Apa baik enggak Ustaz? Tapi yang enggak tiap hari. Baik Ibu. Sekali. Boleh enggak Ustaz itu? Ya pakai dicampur-campur dicampur-campur. Ya, pakai pari Ustaz. Enggak apa-apa. Dilanjutin Mas. Terima kasih Ustaz. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pripun Ustaz? Dilanjut aja enggak apa-apa. Tapi kalau yang berhubungan dengan pencernaan itu rutinkan buah-buahan yang mengandung serat. Yang paling banyak itu adalah pisang. Pisang sama pepaya. Makanya sekarang itu kan lagi di Indonesia itu ada penyakit yang menduduki nomor 2. Penyakit kanker kolektoral, kanker usus itu menduduki peringkat kedua ya. Salah satu penyebabnya itu karena tidak mau makan sayuran. Itu jadi tidak mau makan sayuran, makanan yang semua serba instan, akhirnya terjadilah adalah perutnya tidak bisa BAB. Makanya kalau kita mau BAB normal itu bisa dilihat pada saat pagi hari. Jadi usus besar kita itu melakukan proses pembuangan feses itu pada saat antar jam 4 sampai jam 8 pagi. Jadi kalau jam 4 sampai jam 8 pagi kita tidak BAB, dipastikan perut kita kotor, usus kita kotor. Nanti efeknya adalah biasanya sembelit dibiarkan biasanya terjadi ambeien dibiarkan nanti efeknya banyak, bisa jadi kanker usus itu yang sekarang jadi lagi ngetren kanker usus tuh. Jadi yang buah-buahan tadi dicampur, ada mentimun, strawberry nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi kalau yang paling sederhana ya ini aja nggak apa-apa. Paling tadi itu paling sederhana adalah pisang sama pepaya aja. Baik, terima kasih Bu Yasmin. Kemudian sambil kita combine dari WA, Ustadz, sebelum kita sambung ke penelpon yang sudah menunggu, ada Pak Zainal di Tenggilis Mejoyo. Beliau menanyakan Ustadz ketika sudah sering olahraga Ustadz jalan pagi, tetapi ketika dari sujud itu ke berdiri itu di dengkulnya beliau ini itu agak ada bunyi-bunyinya Ustadz, kletek gitu katanya. Nah, apakah itu sakit atau penyakit atau bagaimana? Usianya berapa? Usianya 68 tahun. Usianya 68 tahun. Salah satu tandanya itu adalah mulai pengapuran, Pak. Jadi mulai pengapuran, jadi bisa jadi pengapuran. Jadi yang harus dilakukan adalah perbanyak makanan yang mengandung kalsium. Salah satunya adalah susu kambing. Terus tiap pagi tetap pagi harus jalan kaki 30 menit. Terus tiap pagi juga berjemur punggung 10 menit. Itu aja.
Oke. Nggih. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Bu Yati, nggih betul nggih. Nggih, Mas Dani. Silakan, Bu. Assalamualaikum, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pertanyaan saya gini, ini teman saya ini kan punya sakit stroke gitu, Pak Ustadz. Terus kalau makanan apa saja yang nggak dibolehkan kan, dia itu takut makan apa-apa itu takut. Iya. Gimana apa itu caranya supaya bisa makan makanan yang diperbolehkan, itu makanan apa aja, yang tidak boleh itu apa saja. Itu aja Pak Ustadz. Boleh tahu Bu? Bentar Ibu nggih. Bu Bentar. Yati nggih sebentar. Sudah berapa lama stroke-nya? Mungkin 1 tahun. 1 tahun. Yang dilakukan apa Iya. aja? Ya makannya kata dokter ya nggak boleh makan yang kayak asin, kayak apa itu ikan bandeng itu juga nggak boleh, tepung-tepung itu juga nggak boleh. Nggih. Ini boleh tahu nggih, kalau stroke kan ada 2, pembuluh darah pecah atau penyumbatan? Darah tinggi katanya. Darah tinggi ya, kalau darah tinggi memang tidak dianjurkan minum konsumsi garam. Nggih, tekanan darah katanya. Mohon pencerahan Pak Ustadz ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, monggo Ustaz. Nggih. Jadi kalau dilihat dari cerita yang tadi adalah tekanan darahnya tinggi. Jadi tekanan darah tinggi itu biasanya berhubungan dengan ginjal. Iya. Berhubungan dengan ginjal, biasanya kebanyakan garam. Garam itu dari mana? Garam itu dari ini, bisa dari makanan goreng-gorengan, bisa dari sayur yang mengandung MSG itu, jadi sayuran-sayuran yang dicampur MSG itu. Jadi kerupuk ada nggak? Iya, kerupuk juga. Ada juga. Oh, gurih-gurih ada. Dia gurih-gurih intinya gitu kan. Jadi seperti itu. Jadi karena kebanyakan garam itu menyebabkan tekanan darahnya tinggi. Itu. Jadi memang tidak disarankan memang. Makanya kalau bisa perbanyak sayuran. Tapi kalau bisa nggih Bu, dirutinkan detok darah nggih, bekam pasdunya itu dirutinkan tiap bulan. Tapi karena kondisinya ini sudah setahun, itu banyak terapinya. Minimal yang diwajibkan adalah detok darah, bekam pasdu, yang kedua adalah akupunktur, yang ketiga itu sudah fisioterapi kalau udah lebih dari setahun. Ini kayak ibaratnya kalau ini ya stepnya sudah kasih sebenarnya, tapi masih bisa disembuhkan. Jadi kalau misalkan terkendala dana, monggo bisa dimanfaatkan fasilitasnya kami berikan. Bekam pasdu bisa dilakukan tiap hari Jumat gratis. Kalau untuk akupunktur tiap hari Kamis khusus stroke, monggo dimanfaatkan. Ya, bisa dimanfaatkan Mitra Muslim. Nanti bisa datang langsung ke Tibun Nabawi Holistic Care. Bisa langsung kontak saja, reservasi dulu. Nggih, 1 hari sebelumnya nggih. 1 hari sebelumnya di 0877 56 999 337. Nggih, nanti bisa WA ke Suara Muslim berlengkapnya di Darmo Permai Selatan 1725 Surabaya. Ada sudah banyak tadi yang sudah menyampaikan Ustaz, minta alamatnya. Kita jeda dulu Ustaz. Nanti sesi terakhir Mitra Muslim ya. Yang masih ada penelpon tadi bisa sambung selepas yang satu ini. Mencerahkan, menyejukkan, kapanpun, dimanapun, di saat suka maupun duka, berbagi inspirasi, saling hidupkan silaturahmi. Suara Muslim mengisi waktu-waktumu, selalu. Suara Muslim mencerahkan, menyejukkan. Suara Muslim mencerahkan, menyejukkan. Toko Suara Muslim, belanja berkah untuk media dakwah.
Anda sedang mendengarkan Majelis Ilmu. Majelis Ilmu. Oke, baik, terima kasih Mitra Muslim. Ini sesi terakhir di 0315624555. Ada banyak pertanyaan yang belum kita bahas. Insya Allah kita sambung pada hari berikutnya Mitra Muslim ya, di setiap hari Jumat. Bu Umi di Sedati, Ustadz, yang sejak awal tadi mengirimkan pesan, apakah semua perempuan itu punya kista seperti semua orang punya gula darah, Ustadz? Bagaimana cara meminimalisir agar terhindar dari penyakit itu, dan usia berapa perempuan itu menopause, Ustadz? Jadi cara meminimalis, jadi semua penyakit itu ada obatnya, Bu. Jadi kalau dari tadi itu resikonya memang kalau yang tadi sudah disebutkan 75% dari perempuan yang sudah sudah mulai menstruasi sampai menopause itu resikonya 75%. Jadi tinggal tergantung trigger penyebabnya apa. Apakah pola makannya yang kurang sehat, istirahatnya yang kurang sehat, atau apanya, atau faktor genetik juga. Jadi kalau sudah ada turunan dari atasnya, sudah ada pernah kista atau yang sejenis ya, jadi yang anak-anaknya itu juga sudah mulai waspada. Jadi itu seperti itu. Terus untuk menopause itu nggak bisa dibuat patokan, ada yang umur 45, 40, 50 itu ada sudah yang beresiko ini sudah ada yang sudah menopause. Yang beresiko itu kalau sudah sampai umur 55 ke atas masih belum menopause, itu yang berbahaya. Kemudian berikutnya, Ustadz, dari Mitra Muslim yang tidak menyebutkan nama, Ustadz, kalau buang hajat besar itu panas, perih, tapi lancar, Ustadz. Ada benjolan kecil di luar, ini terutama setelah makan makanan yang sangat pedas, Ustadz. Ini jawabnya gimana ya? Jadi ada benjolan kecil, sebelah mana di saat buang hajat, Ustadz. Tapi benjolannya itu netap apa enggak? Maksudnya itu selalu di luar atau pada saat itu aja? Nah, ini enggak diceritakan, Ustadz, sama beliau ini. Enggak diceritakan, Mungkin kalau lebih detailnya ini, Pak, di ini ya, di WA dulu, Saya nanti baru bisa baru bisa menganalisa penyebabnya apa dulu, Nanti bisa WA Ibu atau Mbak ini ya, yang tadi sudah sambung, nggak apa-apa, di WA saja ke Ustadz Nidom langsung ya. Kemudian dari Bu Muniroh, Bu Teddy Muniroh juga terima kasih. Bu Ruha, Ustadz, apakah boleh kita setiap hari mengkonsumsi madu, Ustadz? Nggak apa-apa, Ibu. Nggak apa-apa, nggak ada masalah. Nggak apa-apa, Ustadz. Karena yang diranjurkan Rasulullah itu adalah madu sama habutau sauda. Itu. Kemudian Bu Sri, komentar YouTube Suara Muslim TV, beliau cucunya kena sakit mulut merah. Sudah diperiksakan 2 kali tetapi tidak kunjung sembuh, Ustadz. Apakah ada herbalnya? Umurnya berapa ya? Nah, ini nggak disebutkan, Ustadz, ini masalahnya. Terus udah berapa lama juga? Nah, ini Bu Sri bisa WA ya. Kalau ada rekam medisnya, Ibu, kalau sudah pernah, tadi kan katanya sudah periksa dokter, Ya. Kalau ada data-datanya dokter, tolong dikirimkan ke kami, saya pelajari dulu. Baik. Terima kasih Bu Sri. Kemudian dari Pak Syaifuddin ya, habis subuh sebentar, ini ada banyak pertanyaan. Apakah benar, Ustadz, kalau ketika tidur di waktu asar itu mengganggu kesehatan, Ustaz? Yang tidak dianjurkan salah satunya itu kalau habis subuhan, habis asar juga. Jadi kalau di asar itu cepat lupa. Kalau habis subuhan itu penyakit diabetes. Baik. Kemudian pertanyaan, ini beliau menanggapi dari Mbak Mitra Muslim tadi, kalau munculnya benjolannya itu kalau pas makan pedas-pedas saja, Ustaz. Pas pedas-pedas saja. Nggak masalah itu, Mbak. Jadi mungkin bisa jadi karena efek kepedesan itu juga. Tapi kalau sudah setiap kali BAB keluar terus ya itu ya harus diperiksakan lebih lanjut. Baik, mohon maaf Mitra Muslim ini belum bisa menerima telepon karena sangat terbatas sekali ya Mitra Muslim ya. Jadi nanti bisa sambung saja ke Ustadz Nidom ya, di Bunda Bawi Holistic Care. Penelpon tadi yang ingin
mendapatkan nomor teleponnya beliau nanti bisa WA ke kami atau bisa dicatat di 087756999337. Buka praktiknya setiap hari Ustaz? Setiap hari jam 8 pagi sampai jam 8 malam, tapi wajib reservasi 1 hari sebelumnya. 1 hari sebelumnya. Karena tempo itu banyak langsung datang ke sana, jadi saya nggak ada di tempat. Wah, ini jadi kasihan juga itu, jadi ongkosnya jauh-jauh, ongkosnya naik taksi berapa? Jadi mohon maaf, jadi yang kalau sana mohon konfirmasi dulu atau janjian dulu 1 hari sebelumnya. Kalau ada rekomendasi dilengkapi. Jadi nanti saya ada kesempatan untuk mempelajari penyakitnya dulu. Nanti pada saat ketemu tinggal ambil tindakannya apa, solusinya gimana gitu. Jadi masih ada waktu gitu. Baik. Insya Allah akan ada pemeriksaan massal Ustaz ya di Radio Suara Muslim nanti. Insya Allah tanggal 7 Tanggal 7 September hari Ahad Mitra Muslim ya, sama Ustaz Nidom dan juga beserta timnya beliau. Monggo kalau misalkan mau daftar ke sini juga silakan, atau juga langsung ke Tibun Nabawi Holistic Care yang saat ini juga silakan Mitra Muslim ya. Baik, sebagai kesimpulan Ustaz di malam ini. Kesimpulannya segini aja, saya langsung memberikan solusi Jadi bagi mitra muslim yang sekarang lagi kena kista dan sudah berobat kemana-mana belum sembuh, saya ada herbal untuk kista. Monggo yang berminat bisa follow IG kami berikan gratis. Itu saja Ustaz. Nggak punya syarat Mitra Muslim ya. Follow saja Instagramnya, nanti kami WA juga Mitra Muslim Instagramnya beliau, gratis nanti dapat obat herbal kista dari Ustaz Nidom insyaallah. Baik. Terima kasih Ustaz, semoga sehat walafiat selalu. Ustaz, insyaallah kita lanjutkan pada Jumat yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bersama founder Tibun Nabawi Holistic Care Mitra Muslim Ustaz Ahmad Nidom. Nanti Anda bisa sambung selengkapnya. Tadi yang WA bisa WA saja, kami akan berikan termasuk Instagramnya dan nomor teleponnya beliau Mitra Muslim ya. Saya Denny Rahmati, bagi yang baru saja sambung bisa tonton selengkapnya di YouTube Suara Muslim TV. Ada Muhammad Azhar, videografer. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu alla ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.